welcome back to my channel. Kembali lagi di channel YouTube Setiawan Sipa Official. Di video kali ini aku mau sharing tips merekrut di Oriflame karena salah satu kunci keberhasilan di Oriflame ini salah satunya yaitu dengan cara kita merekrut. Merekrut itu artinya mengajak orang lain untuk bergabung bersama kita di Oriflame. Sebelumnya, teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, tekan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, jadi buat teman-teman member Oriflame yang khususnya member baru yang mungkin kesulitan untuk mengajak orang lain, ini aku punya tipsnya. Mantul ya Cin cahayanya. Tips merekrut mudah ala Siva. Yang pertama, teman-teman pilih apa teman-teman mau rekrut online atau teman-teman mau rekrut offline. Yang pertama, untuk rekrut online, teman-teman siapkan budget iklan. Terserah teman-teman mau itu 25.000 sehari, mau ada yang 10.000 sehari, 50.000 sehari, 100.000 sehari. Yang penting sesuaikan dengan budgetnya teman-teman. Dan semakin besar budget yang kita keluarkan, maka akan semakin banyak pula orang-orang yang kita jangkau untuk melihat iklan kita dan lebih banyak orang yang tertarik berminat untuk gabung bisnis Oriflame. Untuk iklannya teman-teman nanti bisa ikut iklan di page-nya upline-nya, upline senior manajernya, upline manajernya, upline directornya, atau teman-teman bisa buat sendiri page iklan, page di Facebook gitu ya, bikin page di Facebook dan teman-teman bisa gunakan page Facebook itu buat promosi, buat ngiklan gitu ya. Tapi buat teman-teman yang baru, member baru, aku saranin buat ikut dulu, buat ikut iklannya sama upline-nya gitu ya. Karena untuk ngebagusin iklannya pun, jadi pertama saat kita ngiklan itu nggak langsung bagus gitu teman-teman. Dulu aja aku waktu awal bikin page dan aku bikin iklan itu per pesan yang masuk itu bisa nyampe 4.000 5.000 gitu. Jadi kebayang kalau kita budgetnya cuma 10.000 sehari, paling yang masuk 2 atau 1 gitu kan. Nah, makin hari gitu kan, karena seringnya dipakai, pernah sampai 400 rupiah per pesan gitu. Jadi semakin sering dipakai semakin murah iklannya. Jadi buat teman-teman member baru yang khususnya yang budgetnya masih minim, aku saranin buat ikut iklan di upline gitu ya. Jadi karena iklannya upline itu pasti jalannya udah pasti bagus. Belum tentu bagus sih sebenarnya, cuma ya paling enggak jam tayang si iklannya itu udah lama gitu, udah sering dipakai dan udah banyak prospekan yang masuk itu. Jadi bisa teman-teman ikut iklan di upline gitu. Yang kedua, rekrut secara offline. Untuk offline ini teman-teman harus kalau tadi rekrut online kan kita bisa lewat handphone aja. Untuk rekrut offline kita harus pakai tenaga, harus waktu udah pasti ya, terus juga kita harus pakai tenaga ya.
supaya misalkan kayak di Car Free Day kayak gitu. Terus kalau ada acara-acara bazar, kita bisa buka stand di sana. Terus kita bisa sebar-sebar flyernya kayak gini. Jadi ini per komunitas. Dan ini komunitas Star Farms. Flyernya, desain flyernya kayak gini. Nah, jadi di sini udah jelas banget, udah ada keuntungan jadi member, cara mengumpulkan poin, sistem bisnis, ilustrasi bisnis, tip bisnis, tanya jawab. Terus di sini ada testimoni dari ibu rumah tangga, terus mahasiswi, terus ada mantan karyawan juga. Jadi kalau kayak pakai katalog gitu kan, untuk satu katalognya itu lumayan ya. Kalau misalkan kita cuma bagi-bagi cuma-cuma ke, misalkan kayak lagi di Car Free Day kita kasih gitu, terus orang lihat ini apa nih gitu. Kalau katalog doang kan mereka paling enggak minatnya cuma sebagai pembeli produk gitu kan. Kalau misalkan kita kasih flyer yang kayak gini, ini murah teman-teman, flyernya ini murah. Terus udah ada keterangannya tentang jelasin bisnisnya gitu. Atau kalau misalkan kita mau ngerekrut temen saudara yang udah kita kenal, kita bisa pakai buku suksesnya dari e-kampus KBDS ya. Buku suksesnya kayak gini. Di dalam sini udah dijelasin, ada success plan-nya, terus dijelasin tentang fakta Oriflame, kenapa harus join Oriflame, apa aja produknya, standar produk Oriflame-nya, terus cara menghasilkan di Oriflame. Itu kita bisa dengan cara berjualan. Udah ada penjelasan tentang keuntungan penjualannya juga. Terus dengan mengembangkan jaringan, ini cara menghasilkan di Oriflame yang kedua ya. Ini dengan cara mengembangkan jaringan. Jadi di sini udah ada caranya, cara menghasilkan poin, ilustrasinya. Ini success plan-nya Oriflame. Terus ada penjelasan tentang conference-nya Oriflame. Ini hasil nyatanya. Jadi udah ada testimoninya. Jadi di sini udah lengkap banget teman-teman di buku sukses ini. Jadi kalau kita jelasin ke calon prospekan itu bakalan mudah banget dengan buku sukses ini. Gitu. Terus selanjutnya cara kita tips supaya kita pede merekrut itu, kita harus cinta dulu sama bisnis yang sedang kita jalankan. Jadi kalau teman-temannya nggak cinta sama sistem bisnisnya, teman-teman mau ngejelasinnya pun teman-teman pasti bingung gitu. Tips selanjutnya ini untuk yang sosial media marketing ya. Sosial media, jadi jadikan sosial media kita itu sebagai sarana wadah supaya orang lain itu berminat sama Oriflame gitu. Setiap harinya kita harus rekrut add akun non member Oriflame. Kalau misalkan di Facebook minimal pagi kita add 10 akun, siang 10, sore 10. Terus setiap harinya kita harus remove teman-teman Facebook yang udah nggak aktif, karena teman-teman percuma aja kelihatannya teman Facebook kita tuh banyak tapi yang like sedikit, yang minat sama produknya cuma orang-orang itu aja gitu. Nah, karena kebanyakan teman-teman Facebook kita itu udah banyak yang nggak aktif. Nah, jadi lebih baik yang nggak aktif itu ya udah di unfriend aja. Kalau aku untuk cara unfriend aku itu aku suka lihat di daftar teman-teman yang ulang tahun hari ini. Nanti aku cek
siapa aja yang ulang tahun. Kan tiap hari suka ada tuh ya notification yang ulang tahun. Nanti aku cek, terus aku lihat di profilnya aktifnya kapan, terakhir aktifnya. Kalau misalkan kayak 2019, 2018 itu ya udah unfriend aja gitu. Terus kalau di Instagram kita follow orang-orang yang non member. Kalau aku pagi aku follow 30 akun, siang 30 akun, malam 30 akun, dengan syarat ketika kita ngefollow akun-akun itu, misalkan kita ngelihatnya dari akun yang kayak Masako misalkan kayak gitu, atau like boy yang kayak gitu-gitu ya, akun-akun yang memang udah banyak followersnya kayak gitu, aku add. Dan aku follownya itu enggak langsung dredet gitu semuanya, tapi aku kasih jeda. Misalkan aku follow satu, tunggu dulu beberapa detik, aku follow lagi yang lain gitu. Jadi kalau cara untuk sosial media marketing ini memang cara lama gitu ya. Jadi narik prospeknya itu memang lama, tapi ya udah gitu, jalanin aja. Ini khususnya buat yang low budget, yang nggak mau ngeluarin budget buat ngiklan, atau yang nggak ada budget buat ngiklan, teman-teman bisa pakai sosial media marketing. Jadi sosial media marketing ini lebih, kamu mau dikenal sebagai siapa gitu. Kalau aku mau dikenal sebagai ibu rumah tangga dengan 2 anak yang berbisnis Oriflame, yang berbisnis online dengan berpenghasilan 5 jutaan aja hanya dari rumah gitu. Jadi untuk postingannya pun aku ya udah seputar ibu rumah tangga, seputar bisnis gitu. Dan harus jauhin kayak status-status yang sara tentang politik, terus tentang galau gitu ya. Kalau kayak sara politik itu kan karena selalu ada beberapa kubu gitu kan. Dan kita ini sebagai beauty influencer itu dituntut untuk nggak memprovokasi gitu. Karena kalau kita memang pasti punya pilihan masing-masing. Tapi kalau misalkan, karena kalau misalkan kayak pemilu misalkan yang kayak gitu ya, itu malah jatuhnya saling gondok-gondokan gitu kan, antara satu kubu sama kubu yang lain. Nah nanti yang ada kalau misalkan kita ngomongin politik, yang nggak suka sama pilihan kita, itu dia bisa mundur gitu. Yang tadinya mau join karena ngelihat kita statusnya ngebahas politik dan dia nggak suka, dia bisa jadi mundur gitu. Jadi usahakan untuk tidak membahas tentang politik atau tentang status-status yang sara gitu. Terus no galau-galau ya, karena kebanyakan orang yang mau join itu ngelihat dulu nih status kitanya penuh semangat nggak, menggairahkan nggak gitu kan, atau ngelihat statusnya aja kok statusnya galau terus gitu kan, terus gimana cara dia buat menghandle bisnisnya gitu kan. Nah jadi dengan cara galau aja udah mengurangi poin plusnya kita gitu kan. Jadi udah, orang yang tadinya dia mau join sama kita terus kita ngomongin cinta mulu, galau mulu, ya udah orang lain nyari orang yang lebih semangat, yang lebih positif, karena galau itu kan negatif ya. Jadi orang itu bakal nyari yang lebih positif postingannya, auranya gitu kan. Terus juga hindari untuk palu gada gitu ya. Teman-teman tahu palu gada itu apa yang lo mau gue ada gitu. Supaya apa? Kalau teman-teman mau benar-benar serius menjalankan bisnisnya, jadi supaya orang lain itu yakin, karena ini bisnis kepercayaan gitu ya. Harus ada kepercayaan di antara aku dan prospek gitu. Jadi kalau misalkan kita udah dari statusnya aja udah jualan ini jualan itu gitu kan, terus orang lain ini, aku mau join sama dia, aku mau meyakinkan diriku untuk join sama dia, menggantungkan
eh, apa kayak ibaratnya gue pengen punya penghasilan gitu, terus gue pengen dibimbing sama dia, tapi kok dianya jualannya ini itu ya, terus gimana nanti cara dia buat ngebimbing gue gitu. Nah nanti kan orang lain itu bakal nyari yang suka ngebimbing gitu, suka nggak segala apa-apa dijual gitu, bukan nggak boleh, tapi lebih baik kalau misalkan teman-teman yang memang mau berjualan selain dari Oriflame, lebih baik beda akun gitu, supaya untuk lebih si prospek itu lebih percaya sama kita. Untuk sosial media marketing ini, prospek yang dari sosial media marketing ini kebanyakan lebih aktif karena mereka ngikutin kita dari yang nol, dari kitanya nol sampai sampai kita saat ini, itu mereka ngikutin gitu. Kadang mereka nggak tanya-tanya tapi mereka selalu stalking, bisa aja kayak gitu kan, karena sering aku dari Facebook itu kayak gitu, katanya aku sering ngeliat postingannya Mbak, kok seru bisnisnya kayak gitu. Jadi pas dia udah yakin, dia nyodorin KTP dengan sendirinya gitu teman-teman. Jadi sebenarnya tips rekrut itu ada dua, rekrut online sama offline. Dan untuk rekrut online ini bisa secara cepat atau secara lambat. Secara cepatnya bisa pakai iklan, secara lambatnya bisa pakai sosial media marketing gitu. Dan bisnis ini bisnis kepercayaan, jadi teman-teman harus membangun dulu kepercayaan antara diri kita dan prospek gitu. Oke, sekian dulu, semoga tips merekrut bermanfaat dan teman-teman bisa merekrut dengan mudah. Dan yang paling penting, teman-teman tanamkan dalam pikirannya mindset yang benar, karena jangan kita berpikirnya aku mau merekrut karena aku pengen naik level gitu, tapi tanamkan dalam pikiran kita, aku merekrut karena aku pengen membantu lebih banyak orang untuk berpenghasilan lewat Oriflame gitu. Mindset yang benar akan menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Jadi daripada kita mikirin aku mau naik level, lebih baik kita ganti mindsetnya diganti, kita ubah mindsetnya, kita bilang ke diri kita, aku mau membantu ya. Jadi tanamkan mindset yang benar di pikiran kita untuk membantu orang lain supaya lebih banyak yang berpenghasilan lewat Oriflame sama seperti kita. Oke, sekian dulu tips merekrut dari aku. Jangan lupa untuk tekan like, komen, dan subscribe. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pagi.